Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihi niyati wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi nujumi rasyadi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan serta ladang pahala. Di bulan yang suci ini, kita diwajibkan untuk berpuasa sehari penuh. Berpuasa sehari penuh adalah kewajiban setiap umat muslim. Kewajiban berpuasa penuh sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut, Allah berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkannya kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkannya atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian, berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa, dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah dikerjakan oleh manusia-manusia sebelumnya. Syekh Al-Maraghih di dalam kitab tafsirnya seperti diterangkan Ustadz Sayyid Mahathir dalam bukunya Bekal Ramadan dan Idul Fitri, hikmah dari puasa itu adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seseorang muslim, karena puasa membiasakan seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sembunyi maupun ramai. Selama puasa, seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi. Disebutkan dalam hadis berikut dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di jalan Allah atau duduk di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak sebaiknya kami mengabarkan orang-orang tentang hal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antara setiap dua tingkatan bagai antara langit dan bumi. Maka jika dalam meminta Allah, mintalah surga Firdaus, sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi di atasnya. Ada singgasana Ar-Rahman dan daripadanya sungai surga memancar. Hadis riwayat Bukhari nomor 6873 dan 2851, hadis Ahmad nomor 8067 dan 8119. Melalui hadis di atas, ternyata iman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat dan berpuasa Ramadan, kemuliaannya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah. Saking gembiranya para sahabat meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kabar gembira tersebut kepada halayak ramai. Alih-alih mengizinkan, Rasulullah malah melanjutkan sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga yang di dalamnya ada 100 derajat, yang mana setiap 2 derajat jaraknya bagaikan langit dan bumi. Subhanallah, surga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Seberapa jauhkah jarak antar langit dan bumi? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang seberapa jauhnya. Imam Tabrani mengatakan bahwa jarak tempuh antar langit dan bumi memakan waktu sekitar 500 tahun. Subhanallah. Rasulullah juga menganjurkan kita agar berdoa memperoleh Firdaus, surga yang paling baik dan paling tinggi. Di atas Firdauslah singgasana Allah Ar-Rahman berada. Di bawah singgasana tersebut memancar sungai-sungai yang mengalir di semua surga. Wallahu alam. Semoga amalan kita pada bulan Ramadan ini bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.